warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Haikyu, berasal dari kelas 22S01 NIM 2202016. Di video ini saya akan mempresentasikan pendapat saya mengenai keadaan ekonomi dan dunia bisnis di negara Istanbul, Turki pada masa endemi COVID-19. Sekian perkenalan dari saya, selanjutnya mari kita simak videonya. Seluruh dunia dikejutkan dengan munculnya wabah yang diberi nama coronavirus baru. Turki merupakan salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19. Turki cepat tanggap dalam menghadapi wabah ini sebelum kasus pertama diketahui. Setelah kasus pertama diketahui, penyebaran virus corona di Turki mencapai puncak pada minggu keempat. Turki menjadi negara ke-8 yang memiliki kasus positif COVID-19 tertinggi. Peningkatan cepat kasus-kasus yang dikonfirmasi tidak membebani sistem layanan kesehatan publik dan angka fasilitas kasus awal masih tetap ada. Lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara Eropa. Diskusi terutama dikaitkan dengan populasi yang relatif muda di negara ini dan tingginya jumlah unit perawatan intensif yang tersedia. Bank Sentral Turki mengatakan pihaknya sedang memantau perkembangan secara intensif. Bank Sentral akan menggunakan semua instrumen yang tersedia untuk mengurangi volatilitas yang berlebihan di pasar, sejalan dengan stabilitas harga dan tujuan stabilitas keuangan. Penurunan tersebut sebagian dipicu oleh inflasi yang tinggi dan besarnya bersifat transaksi berjalan. Di sisi lain, ada dorongan pemerintah terhadap kredit murah untuk menggerakkan ekonomi yang bahkan sudah rapuh sebelum pandemi COVID-19. Keluarnya modal asing sebagai faktor utama pelemahan nilai tukar lira terhadap dolar Amerika Serikat tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Situasi ini ditambah dengan kekhawatiran terhadap tingkat cadangan devisa negara. Turki berharap adanya aliran mata uang asing melalui ekspor dan pariwisata. Namun jumlahnya masih rendah di tengah pandemi. Turki melalui proses normalisasi pada 1 Juni, pemerintah Turki memutuskan untuk melonggarkan pembatasan terkait antisipasi penyebaran COVID-19. Turki akan tetap melanjutkan proses normalisasi melalui langkah-langkah antisipasi tingkat tinggi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Penerbangan domestik dilanjutkan setelah sebelumnya diberhentikan sementara selama berbulan-bulan dengan penerbangan pertama dari Istanbul ke kota besar di Ankara. Setelah pembatasan masuk keluar di 15 provinsi dicabut pada tengah malam 31 Mei, perusahaan bus menambahkan perjalanan tambahan dikarenakan banyak orang memasuki terminal bus. Restoran, kafe, toko kue, dan tempat serupa kembali dibuka dengan aturan menerima sejumlah pelanggan yang memakai masker serta aturan meja akan ditentukan dengan pertimbangan jarak sosial. Ekonomi Turki berkembang lebih cepat dari perkiraan meskipun mencatat inflasi tertinggi dalam 24 tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Produk domestik bruto Turki naik 7,6% pada kuartal kedua, lebih tinggi dari konsensus ekonomi dalam survei Bloomberg yang memperkirakan kenaikan 7,4%. Pertumbuhan PBD triwulan pun meningkat menjadi 2,1% secara musiman dan mingguan, lebih cepat dari perkiraan dalam survei analisis lainnya. Selain ekspor, meningkatnya pemerintah domestik merupakan pendorong utama perekonomian, membantu mengimbangi pertumbuhan investasi yang lamban. Konsumen rumah tangga naik 22,5%. Penghasilan mungkin berumur pendek dan memperlambat sudah diperkirakan pada kuartal ini, tetapi percepatan akan mendorong ekonomi Turki senilai 800 miliar US dollar ke salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di G20. Menghadapi trade-off antara pertumbuhan dan inflasi menjelang pemilihan tahun depan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menganjurkan model ekonomi yang memprioritaskan ekspor, manufaktur, dan lapangan pekerja dengan mengorbankan stabilitas harga dan mata uang. Pemimpin terlama Turki ini bersandar pada ketahanan rumah tangga dan bisnis dalam menghadapi pertimbangan seharga tahunan yang memungkinkan akan mencapai puncak melewati 80% dengan lira pada rekor terendah. Untuk menghindari pengeluaran konsumen yang melawan inflasi, pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum sementara pada Juli untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Dengan kenaikan upah hampir 30%, Turki meningkatkan upah minimumnya dengan rekor 50,5% pada Januari. Sementara Menteri Keuangan dan Keuangan Nurdin Nebati mengatakan bulan ini bahwa Turki tidak berkompromi dengan pertumbuhan. Ketika kita berkompromi pada pertumbuhan, memerangi inflasi membutuhkan waktu. Kekhawatirannya adalah bahwa upaya semacam itu akan menjadi bumerang karena menyentuh tekanan biaya dan inflasi pada akhirnya akan merugikan konsumen.
Demikianlah presentase dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.